Kurangi luapan air danau, PLN buka pintu air PLTA Tonsea Lama. Bupati Minut serahkan bantuan hewan kurban. Koleksi uang kuno yang bernilai ekonomi. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Jumat 6 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Ira Mato, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tak hanya merendam rumah warga, banjir luapan Danau Tondano juga merendam sejumlah fasilitas umum termasuk gedung Sekolah Dasar Negeri Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Proses belajar mengajar pun terpaksa dilakukan di salah satu rumah warga. Beginilah lokasi bangunan Sekolah SD Impres Roong di Kecamatan Tondano Barat yang terdampak banjir luapan Danau Tondano. Seluruh bagian gedung sekolah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Saat luapan danau terjadi, tidak ada barang ataupun fasilitas sekolah yang bisa diselamatkan. Sekolah SDN Roong di Kecamatan Tondano Barat merupakan salah satu fasilitas publik yang terdampak banjir kurang lebih 1 bulan terakhir. Akibat banjir ini, aktivitas belajar mengajar siswa terpaksa dialihkan ke salah satu rumah warga. Sementara proses belajar mengajar dilakukan dengan fasilitas seadanya. Sekarang ini bahwa sekolah kami dan terjadi dampak banjir yang mengakibatkan sekolah kami terendam banjir. Sehingga sampai sekarang ini anak-anak belajar di rumah warga. Jadi bersyukur karena ada warga yang begitu baik yang mau menerima kami guru-guru dan anak-anak belajar di tempat mereka. Berapa jumlah siswa? Jumlah siswa sekarang ini kurang lebih 38 siswa. Belajar mengajar sendiri. Dan belajar mengajar dilakukan di sini di tempat warga, tapi ada yang daring. Dari 30 lebih siswa yang ada di sekolah tersebut, hanya sebagian yang bisa melakukan proses belajar secara tatap muka lantaran tempat yang digunakan tidak mencukupi, sisanya dilakukan proses belajar secara daring. Orang tua dan guru berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar anak-anak bisa kembali belajar dengan normal. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, luapan air Danau Tondano tak hanya merendam pemukiman warga, namun juga merendam ruas jalan nasional di Kecamatan Eris. Hal ini membuat akses transportasi di wilayah ini terhambat. Berikut laporan jurnalis Yanemi Kesingal dan Doni Arai. Saudara, saat ini saya sedang berada di ruas jalan nasional yang merupakan jalan penghubung dari Kecamatan Eris menuju Kabupaten Minahasa di Kota Tondano. Dan kita lihat di belakang ini genangan air akibat luapan Danau Tondano merendam ruas jalan nasional ini yang menjadi jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Eris menuju ke Kabupaten Minahasa, tepatnya di Tondano. Dan genangan banjir ini menyebabkan gangguan transportasi atau terhambatnya transportasi masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan belakangan dan membuat akses transportasi masyarakat terhambat. Dan saya akan mewawancarai salah satu pengendara yang melintas di lokasi ini seperti apa mereka menggunakan atau terhambat akibat adanya luapan banjir dari Danau Tondano kali ini. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, sebagai pengendara yang melintas di ruas jalan ini, bagaimana Bapak melihat kondisi luapan Danau Tondano ini sendiri? Sangat terganggu sekali dengan keadaan seperti begini dan akibatnya sudah ada korban. Korbannya apa, Pak? Ada yang jatuh. Nah, selain korban yang mengalami kecelakaan, apakah juga ini berakibat terhadap mesin kendaraan, Pak? Sudah pasti.
Ini kan air sudah sampai di ketinggian hampir lutut. Sudah sejak kapan ini Pak terjadi? Lebih dari mulai musim hujan ini. Tapi ya diharapkan pemerintah daerah mesti ada secepatnya ambil solusi. Kalau enggak kan masyarakat yang korban. Bapak harapannya kepada pemerintah apa Pak? Cepat ambil solusi, itu saja. Jangan dibiarkan situasi begini terus, masyarakat yang susah. Saudara, itu tadi rekaman kutipan wawancara kami dengan salah satu pengendara yang memang mengaku kesulitan akibat terhambatnya akses jalan yang merupakan ruas jalan nasional dari Kecamatan Eris menuju ke Kabupaten Minahasa, tepatnya di Tondano. Yanemi Kesingal, Doni Arai, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, guna menurunkan debit air Danau Tondano, pihak PLN telah membuka pintu air PLTA Tonsea Lama. 2 pintu utama telah dibuka dengan harapan luapan air Danau Tondano bisa berkurang. Seperti inilah suasana di pintu air PLTA Tonsea Lama. Pintu air ini adalah satu-satunya akses pembuangan air Danau Tondano. Pantauan Kompas TV, 2 pintu air utama telah dibuka oleh pihak PLN. Di lokasi tersebut juga nampak aktivitas petugas yang mengangkut sampah dari daerah aliran Sungai Tondano. Manajer pembangkit Tonsea Lama mengatakan, upaya mengurangi debit air Tondano yang meluap telah dilakukan pihak PLN dengan membuka 2 pintu air secara bergiliran. Jadi dari awal bulan Mei sudah buka 24 jam full yang bagian atas. Nah, kenapa kita belum membuka yang pintu bawah? Karena memang resiko endapan dari di das Tondano, di Sungai Tondano itu sudah terlalu banyak. Jadi beresiko untuk operasional PLTA. Akan tetapi sesuai dengan komitmen manajer UP Minahasa yang sudah memberikan arahan kepada kami di hari Rabu minggu yang lalu tanggal 28 Mei kami sudah membuka juga di pintu yang bagian bawah. Nah, untuk air limpasan dari total keseluruhan, jika total PLTA itu operasi penuh 10 MW itu sekitar 12,5 meter kubik per detik. Nah, kalau buka pintu atas yang 24 jam itu satu pintunya 12,4 meter kubik per detik, ada 2 pintu jadi sekitar 24,8 meter kubik per detik. Ditambah dengan PLTA 10 mega itu sekitar 36 meter kubik per detik. Banjir akibat luapan Danau Tondano telah merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di Minahasa. Curah hujan tinggi menjadi penyebab utama debit air di Danau Tondano melimpah. Kondisi ini telah terjadi sebulan lebih. Selain upaya membuka pintu air, pemerintah akan membuat sodetan di sekitar pintu air jika banjir masih belum surut. Doni Arai, Aldi Pascual, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi berita Bupati Minut serahkan bantuan hewan kurban akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi, Saudara. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim jelang Idul Adha. Hewan kurban ini akan disalurkan di 9 masjid yang ada di Kabupaten Minahasa Utara saat Idul Adha. Sebanyak 9 ekor sapi disalurkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai hewan kurban pada perayaan Idul Adha kali ini. Penyerahan hewan kurban dilakukan Bupati Minahasa Utara Jone Ganda kepada perwakilan umat muslim di halaman kantor Bupati Minahasa Utara Kamis siang. Penyerahan hewan kurban dilakukan Bupati Minahasa Utara Jone Ganda kepada perwakilan umat muslim di halaman kantor Bupati Minahasa Utara Kamis siang. Jone Ganda bilang penyaluran hewan kurban dari Pemkab Minahasa Utara dimaknai sebagai refleksi berbagi dengan umat muslim, terutama di momen Hari Raya Idul Adha. Rangka kita berbagi dengan
saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalokasikan bantuan hewan korban berupa 9 ekor sapi. Ditambah lagi dengan bantuan dari PT MSM TTN yang memberikan 1 ekor sapi. Dan tadi saya menyerahkan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, berupa 1 ekor sapi limusin yang beratnya hampir 1000 kilo ya. Di mana kami sangat bersyukur masyarakat juga yang ada di Likupang II, khususnya jemaah yang ada di Masjid Nurul Bilad yang ada di Likupang II yang menerima bantuan dari Bapak Presiden ini. Dan ini yang pertama kali terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Ini sapinya sangat besar dan begitu juga harapannya bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini ditujukan untuk bisa berbagi kepada masyarakat, khususnya yang masyarakat kita umat muslim. Yang pertama, mewakili umat Islam, tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara karena di tengah situasi kondisi keuangan yang tidak stabil ini, kemudian masih memberikan bantuan kepada kami umat Islam, dan sekiranya ini akan memotivasi kami umat Islam yang ada di bawah agar supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini bisa diikuti oleh saudara-saudara yang mampu dan ikut bersama-sama membagi kebahagiaan dengan saudara-saudara yang miskin, dan kemudian bisa merayakan sukacita perayaan Idul Adha bersama-sama seluruh umat Islam yang ada di Minahasa Utara. Selain 9 ekor hewan kurban, Bupati juga turut menyerahkan 1 ekor sapi limusin yang merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia sebagai hewan kurban untuk masyarakat di Minahasa Utara. Sapi bantuan Presiden ini diserahkan di Masjid Nurul Bilad, Likupang II, Kecamatan Likupang Timur. Bupati memastikan sapi yang diserahkan sebagai hewan kurban telah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan hewan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut dan layak untuk menjadi hewan kurban. Yana Mike Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas ekspor 75 ton komoditi tuna kalengan ke negara Amerika dan Belanda dari Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Rabu sore. Ekspor produk tuna ramah lingkungan ini merupakan yang perdana oleh PT SMS dan sudah bersertifikat Pole and Line MSC Fair Trade, yang artinya tuna tersebut dipancing dengan cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan adil bagi para nelayan. Produk yang diekspor diantaranya ikan kaleng, tuna rebus beku, tuna pouch, dan ikan kayu, dengan total ekspor perdana sebanyak 75 ton dalam 3 kontainer. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mendukung langkah perusahaan swasta untuk melakukan ekspor produknya agar juga bisa menyumbang pada PAD Sulut. Gini, kita saling mendukung ya. Satu antara pengusaha dan pemerintah tentunya. Kita tidak bisa sendiri-sendiri. Soalnya tanpa pemerintah mana bisa, pemerintah tanpa pengusaha mana bisa. Jadi dua komponen ini harus bersatu untuk bagaimana meningkatkan ekspor itu sendiri. Bahkan tidak perlu pemerintah memfasilitasi untuk ke tempat-tempat negara lain, gitu, ya, seperti pariwisata kita. Sementara itu, General Manager PT SMS Sigit Saptono bilang bahwa ekspor perdana ini nantinya akan diikuti dengan sejumlah ekspor ke negara Timur Tengah, Asia, dan Australia. Apa yang diekspor hari ini, Pak? Produk untuk yang ramah lingkungan, sustainable fisheries untuk ke negara tujuan New York, Amerika, dan Rotterdam di Eropa. Tadi Pak menyebut ada produk yang ramah lingkungan, itu gimana Pak? Ramah lingkungan artinya penangkapannya dilakukan secara ramah, yaitu dengan menggunakan pancing satu persatu ikan secara selektif. Oh, oke. Dan ada berapa banyak yang diekspor, Pak? Hari ini ada 3 kontainer. Sejumlah negara di Asia seperti Jepang, Korea, Cina, dan Thailand juga telah menyatakan ketertarikannya atas produk tuna kalengan ini yang membuka peluang untuk ekspor ke negara-negara tersebut. Edward Siwi, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Saudara Polda Sulawesi Utara bersama Forkopimda melaksanakan panen raya jagung serentak yang berlangsung di perkebunan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kamis pagi. Panen raya jagung ini sebagai bentuk ketahanan pangan yang dilakukan pihak kepolisian. Di wilayah Sulawesi Utara, panen raya jagung kuartal 2 berlangsung di perkebunan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado yang digagas Polda Sulawesi Utara. Kegiatan panen raya jagung ini diikuti Forkopimda termasuk para kelompok tani. Secara simbolis panen jagung ini dilakukan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang didampingi Kapolda Sulut Irjen Roy Kelangi. Pada media, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada pihak kepolisian, di mana kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara. Disampaikan Bapak Presiden, ada juga Kapolri, ada 16 Polda, ya ada 16 Polda yang saat ini melaksanakan panen raya. Dan tentunya tadi juga disampaikan beberapa Polda untuk keluhan-keluhan, sama juga sebenarnya keluhan, tapi saya Kapolda Sulut sudah sampaikan saat ini juga dalam proses pembuatan gudang. Jadi ini untuk kita beras, kita dalam posisi aman sampai bulan Maret nanti. Ya. Ditambah jagung semakin kita kuat. Jadi ketahanan pangan kita Sulawesi Utara sampai dengan Maret ke depan kita dalam posisi siap semua. Dari data yang diterima, panen raya jagung kuartal 2 di lokasi ini sebanyak 10 ton dengan 3 varietas. Kelompok tani mengatakan jagung pada kuartal 2 ini ditanam selama 4 bulan. Kalau ini kan baru mau panen ini kurang lebih mungkin sekitar 10 ton dengan 3 varietas. Apa-apa? 212, isi 12 dan isi 18. Ini ditanam berapa lama? 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Kalau kedepannya kalau boleh untuk varietas benih atau bibit lebih ditingkatkan lagi yang bagus. Estimasi hasil panen jagung di Polda Sulut dan Polres Jajaran pada kuartal 2 tahun 2025 kurang lebih 118,8 ton dan luas lahan sekitar 46 hektar. Aldi Paskual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan kilogram sampah plastik dan sampah campur berhasil dibersihkan dari pantai Karangria, Manado dalam giat aksi bersih pantai yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama TNI Polri dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin langsung aksi bersih-bersih pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi ini melibatkan hampir 1.000 orang dari ASN Pemprov Sulut dan Manado, anggota TNI dan Polri, mahasiswa, serta warga setempat. Sejak pagi, peserta aksi bersih pantai ini telah berkumpul di Pantai Karangria, Manado. Mereka secara bersamaan mulai mengumpulkan sampah, terutama sampah plastik yang terdampar di sepanjang pantai. Selama kurang lebih 2 jam mengumpulkan sampah, para peserta aksi berhasil mengumpulkan berbagai jenis sampah dengan dominan sampah plastik. Menurut kami ini kegiatan yang sangat bagus sekali. Ini kan pantai satu-satunya di Manado. Jadi sini tempat wisata dan sini tempat bertelurnya penyu. Kami pasang papan di sini tanda untuk ada penyu yang naik ke sini 2 minggu lalu. Jadi kedatangan grup di sini dan ada kegiatan ini kami sangat senang di sini. Mudah-mudahan ke depan lagi banyak petugas lagi yang akan datang bantu kami membersihkan pantai ini. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus berharap kesadaran semua pihak untuk peduli dengan kelestarian lingkungan. Gubernur bilang sebelum sampah dibersihkan, manusia harus sadar dulu untuk tidak buang sampah sembarangan. Pertama, manusianya dulu, ya. Manusia harus sadar, masyarakat harus sadar untuk tidak membuang sampah, khususnya plastik, ya sembarangan, ya. Apalagi ke sungai, ke laut, dan lebih parah lagi juga ke darat juga, ya. Jadi manusianya, masyarakatnya, kita semua harus sadar bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, selanjutnya pemerintah daerah tentunya akan bertugas untuk mengangkut ke tempat dibuang ke TPA. Nah, ini perlu kita jaga bersama-sama. Ini menjadikan rutinitas kita, ya, supaya bumi kita, Sulawesi Utara kita terjaga dari
sampah-sampah liar. Ya. Dalam aksi bersih pantai kali ini terkumpul total 405 kg sampah plastik dan sampah campur yang berhasil diangkat dari pantai Karangria, Kota Manado, yang juga adalah satu-satunya pantai berpasir yang masih ada di Kota Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi koleksi uang kuno yang bernilai ekonomi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Kapolres Boalemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi terlibat adu mulut dengan salah satu warga yang diketahui bernama Marten Basaur yang diduga sebagai pelaku tambang ilegal di daerah tersebut. Adu mulut terjadi antara Kapolres Boalemo dengan seorang yang diduga pemilik tambang ilegal di Kabupaten Boalemo Gorontalo. Kegaduhan ini diketahui terjadi di Mapolres Boalemo pada Rabu 4 Juni 2025 saat warga yang diduga sebagai pelaku tambang ilegal mendatangi Mapolres untuk melayangkan protes atas penertiban yang dilakukan polisi. Kapolres AKBP Sigit Rahayudi Boalemo nampak naik pitam saat terduga pelaku protes dan melawan hingga keduanya cekcok. Video ini pun viral di media sosial. Dari video tersebut terduga pelaku diduga mengancam Kapolres Boalemo dan polisi lainnya akan dilaporkan ke pejabat utama Polda Gorontalo. Hal ini pun membuat Kapolres semakin emosi. Keributan ini diketahui buntut penertiban aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali dilaporkan kepada Polres bahwa ada kegiatan penambangan ilegal dan ini sudah yang kedua kali kami lakukan penertiban. Jadi barang bukti yang kita sudah amankan saat ini ada beberapa alat-alat yang digunakan seperti yang terlihat di gambar di belakang ini. Semuanya kita akan jadikan barang bukti untuk proses penyidikan selanjutnya. Tentunya dalam hal ini, dalam proses ini tentu pasti ada saksi-saksi yang akan kita minta keterangan. Sementara itu Kapolres Boalemo menyampaikan terduga pelaku tambang ilegal keberatan, lokasi tambang dan beberapa alat miliknya ditertibkan polisi. Pada saat hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 14.00 Marten Basaur beserta 3 orang kawannya, yang satu lagi atas nama Bribka HS dan 2 orang kawannya yang saya tidak ketahui namanya, itu datang ke Polres Boalemo. Lalu saya menemui yang bersangkutan di lorong ruangan Satreskrim. Di situ karena mengacu kepada kejadian hari Selasa dan hari Rabu di mana orang Marten ini selalu membawa nama-nama pimpinan Polda, yang saya tahu itu adalah tidak benar, yang saya tahu itu adalah hoak, yang saya tahu itu adalah suatu kebohongan. Sehingga saya langsung dengan suara tinggi menyampaikan kepada Pak Marten juga. Karena Pak Marten juga marah-marah sama anggota saya, mengancam dan menakut-nakuti anggota saya dengan membawa-bawa nama-nama PJU yang diketahui ketidakbenarannya. Sehingga lalu saya dengan nada tinggi, tanpa menghardik, tanpa membawa menghina, tanpa mengancam, saya menyampaikan kepada Pak Marten dengan suara tinggi, jangan kamu mengancam-ancam anggota saya. Kapolres Boalemo pun mengaku akan komitmen dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Tim Liputan Kompas TV Boalemo Gorontalo. Saudara, semakin meningkatnya kunjungan warga negara asing yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut akan memasang layanan Autogate di Bandara Samratulangi Manado. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Sulawesi Utara. Semenjak dibukanya penerbangan langsung internasional dari dan ke Manado, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara meningkat secara signifikan, khususnya wisatawan dari Cina. Untuk mempercepat layanan keimigrasian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara akan memasang Autogate di Bandara Samratulangi Manado. Layanan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan keimigrasian.
Salah satunya melalui penerapan AutoGate yang akan mempercepat proses pemeriksaan dan memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jasa. Kehadiran AutoGate akan mempercepat arus masuk wisatawan, khususnya dari mancanegara. Dan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang pariwisata di kawasan timur Indonesia. Ya, tentu saja. Beberapa minggu yang lalu kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait perihal ini. Alhamdulillah Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur juga memberikan dukungan terhadap AutoGate yang rencana akan kita pasang. Ya, terkait mengenai masalah arus wisatawan yang saat ini semakin banyak, tentunya kita perlu melakukan pembenahan secara peralatan, sarana prasarana, dan juga memberikan pelayanan yang cepat. Ya, karena pelaksanaan kegiatan AutoGate itu dirasa penting, ya, dengan waktu yang singkat sekitar 30 detik, ya. Semua penumpang asing maupun Indonesia yang akan berangkat maupun pulang bisa terekam secara sistematis. Perlu diketahui, AutoGate adalah gerbang otomatis yang memungkinkan penumpang untuk melewati pemeriksaan imigrasi dengan cepat dan mudah. Sistem ini menggabungkan teknologi pengenalan wajah dan manajemen perbatasan, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa perlu lagi antri lama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang warga asal kota Manado, Sulawesi Utara mempunyai hobi yang unik, yaitu menjadi kolektor mata uang koin kuno dari berbagai negara. Uang kuno yang dikoleksi pun kini sudah mempunyai harga jual cukup fantastis. Kolektor uang zaman dahulu atau uang kuno disebut juga dengan numismatik. Di Manado, Sulawesi Utara, seorang warga bernama Daniel Rumumpe telah lama menjadi numismatik. Selama belasan tahun, Daniel Rumumpe telah mengoleksi uang kuno, khususnya uang koin. Berawal dari sekedar coba-coba dan hanya beberapa koin saja, kini Daniel telah berhasil mengumpulkan ratusan uang koin kuno dari berbagai negara. Uang koin kuno yang dikoleksinya telah diuji keasliannya dan memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Internasional di Amerika Serikat, sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Nilainya mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per koin. Kalau untuk koleksi ini saya udah mau 4 tahun, tapi saya lebih dalami 2 tahun terakhir. Kalau untuk pembelian kan saya memang kumpulin koin ini udah lumayan lama, jadi sebetulnya sudah ratusan koin lah. Nah, yang saya jual ini ada juga di kawan-kawan, ada juga kawan-kawan yang koleksi koin, ada juga yang di luar yang saya lelang, macam-macam lah. Jadi kalau untuk koin-koin seperti ini tinggal tergantung kita mau jual berapa gitu loh. Apalagi udah ada skornya. Skor yang sudah seperti ini kan ada skornya, ini dia lebih harganya juga lebih tinggi karena koinnya, skor itu menunjukkan bahwa mana koin ini mulus dan asli gitu loh. Fungsi barcode ini untuk membuktikan bahwa mana koin ini asli. Selain memiliki sertifikat yang diakui lembaga terpercaya, koleksi uang koin kuno yang dimilikinya pernah mengikuti pameran di berbagai negara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.